Welcome to Dark Trail ID. Jejak korporasi dalam genosida Palestina. Skandal global dari laporan PBB. Pada awal Juli 2025, dunia internasional dikejutkan oleh rilis sebuah dokumen penting dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengungkap daftar puluhan perusahaan besar dari berbagai negara yang diduga terlibat dalam praktik sistematis pendudukan dan genosida terhadap rakyat Palestina, khususnya di wilayah Gaza. Laporan ini disusun oleh Francesca Albanese, pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki dan menjadi bukti kuat dari keterlibatan sektor swasta dalam pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Laporan ini bukan sekadar kritik moral. Ia menyajikan bukti konkret bagaimana mesin ekonomi global beroperasi dalam mendukung kekerasan sistematis terhadap rakyat Palestina, dari penyediaan senjata, teknologi pengawasan, infrastruktur penghancur, hingga keterlibatan dalam pembangunan pemukiman ilegal. Dengan menyebutkan nama-nama besar seperti Amazon, Google, Microsoft, hingga perusahaan militer Israel, laporan ini memetakan secara gamblang bagaimana genosida tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga dengan kontrak dagang, sistem AI, dan algoritma. Francesca Albanese dan tugas berbahayanya. Sebagai pelapor khusus PBB, Francesca Albanese memiliki mandat untuk meneliti dan melaporkan situasi hak asasi manusia di wilayah pendudukan Palestina. Namun dalam tugasnya, ia bukan hanya menghadapi tantangan diplomatik, tetapi juga tekanan politik dari negara-negara besar yang mendukung Israel secara terbuka. Meski demikian, dalam laporan yang dirilis pada 1 Juli 2025, Albanese memilih untuk tidak bungkam. Ia menyampaikan secara tegas bahwa banyak perusahaan besar, termasuk perusahaan teknologi dan militer, telah menjadi bagian dari apa yang ia sebut sebagai ekonomi genosida. Albanese menekankan bahwa keterlibatan perusahaan-perusahaan ini bukanlah insidental, melainkan struktural dan sistematis. Mereka mengambil keuntungan dari konflik yang berkelanjutan dengan cara menyediakan alat, layanan, dan infrastruktur yang memperkuat sistem penindasan dan apartheid di wilayah Palestina. Lebih dari 1.000 perusahaan dianalisis dalam penyelidikan ini, namun sebanyak 48 perusahaan disebut secara eksplisit dalam laporan sebagai entitas yang paling aktif berkontribusi pada pelanggaran hukum internasional. Perusahaan-perusahaan yang disebut dari Silicon Valley hingga Tel Aviv. 1. Perusahaan teknologi Amerika Serikat. Beberapa nama besar dalam dunia teknologi yang berbasis di Amerika Serikat muncul dalam laporan ini, seperti Amazon. Perusahaan e-commerce terbesar di dunia ini disebut terlibat melalui logistik dan layanan cloud-nya yang digunakan oleh militer dan otoritas Israel dalam operasi di Gaza. Google, Alphabet Inc. Selain sebagai mesin pencari, Google juga menyediakan layanan komputasi awan dan AI yang digunakan dalam sistem pengawasan Israel. Microsoft terlibat dalam pengembangan perangkat lunak dan sistem pengenalan wajah yang digunakan untuk mengawasi warga Palestina, serta menjalin kontrak dengan lembaga militer dan keamanan Israel. Palantir Technologies dikenal sebagai perusahaan analitik data dengan koneksi kuat ke militer AIK. Palantir disebut menyediakan sistem intelijen dan pelacakan untuk militer Israel. Perusahaan-perusahaan ini telah lama menjalin kemitraan dengan pemerintah Israel. Yang menjadi sorotan dalam laporan PBB adalah bagaimana layanan teknologi mereka digunakan untuk memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia, pengawasan massal, pelacakan penduduk, hingga algoritma untuk menentukan target serangan. 2. Perusahaan senjata dan pertahanan. Perusahaan-perusahaan seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan General Dynamics menjadi pemasok utama senjata ke Israel, termasuk rudal presisi, jet tempur, dan sistem persenjataan canggih yang digunakan dalam pemboman Gaza. Sementara itu, perusahaan Caterpillar disebut secara spesifik karena menyediakan bulldozer militer yang digunakan untuk menghancurkan rumah-rumah warga Palestina.
sebuah praktik yang oleh banyak pengamat dianggap sebagai bentuk hukuman kolektif dan kejahatan perang. Perusahaan asal Israel seperti Elbit Systems dan Rafael Advanced Defense Systems disebut secara konsisten sebagai tulang punggung teknologi militer Israel, termasuk dalam pengembangan sistem pertahanan seperti Iron Dome dan drone serang yang digunakan dalam konflik di Gaza. 3. Perusahaan telekomunikasi dan pengawasan Motorola Solutions disebut dalam laporan karena menyediakan sistem komunikasi untuk militer Israel. Hewlett-Packard P terlibat dalam pengembangan dan penyediaan sistem biometrik dan identifikasi penduduk Palestina yang digunakan untuk mengontrol pergerakan mereka melalui checkpoint dan sistem administrasi pendudukan. Salah satu sorotan paling kontroversial adalah keterlibatan NSO Group, perusahaan Israel yang terkenal dengan perangkat lunak spyware Pegasus. Perangkat ini digunakan untuk memata-matai aktivis Palestina, jurnalis, dan bahkan pejabat asing yang mendukung Palestina. Laporan PBB menganggap ini sebagai pelanggaran serius terhadap hak privasi dan kebebasan sipil. Keterlibatan perusahaan non-Amerika. Laporan ini juga menyoroti perusahaan dari berbagai negara lain, Hyundai Heavy Industries, Korea Selatan, dan Volvo, Swedia. Disebut karena menyediakan alat berat yang digunakan untuk membongkar rumah dan properti milik warga Palestina. CAF, Spanyol, terlibat dalam pembangunan infrastruktur kereta api yang menghubungkan pemukiman ilegal Israel di tepi barat. Siemens, Jerman, disorot karena keterlibatannya dalam proyek infrastruktur energi yang memperkuat kehadiran Israel di wilayah pendudukan. Sementara itu, perusahaan-perusahaan seperti Airbnb, Booking.com, dan Arimex dikritik karena mencantumkan atau menjual properti di wilayah pemukiman ilegal yang secara hukum internasional dinyatakan melanggar Konvensi Jenewa keempat. Dampak internasional dan tanggapan awal. Laporan ini memicu reaksi tajam dari berbagai pihak, organisasi masyarakat sipil, aktivis HAM, dan jaringan solidaritas internasional untuk Palestina menyambut laporan ini sebagai bukti nyata yang bisa digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban. Sebaliknya, negara-negara pendukung Israel mencoba meremehkan laporan tersebut. Pemerintah Amerika Serikat menyebut laporan itu berat sebelah dan tidak konstruktif. Sementara Israel menuduh Francesca Albanese yang memiliki agenda anti-Israel. Namun, banyak lembaga HAM seperti Human Rights Watch dan Amnesty International mendukung temuan laporan tersebut, bahkan meminta Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan sanksi ekonomi terhadap perusahaan-perusahaan Qatar yang terbukti terlibat. Dimensi hukum, peluang untuk penuntutan internasional. Laporan ini membuka jalan untuk kemungkinan penuntutan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut berdasarkan prinsip akuntabilitas korporasi dalam hukum internasional. Pasal-pasal dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional memungkinkan penyelidikan terhadap entitas non-negara yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Jika negara-negara anggota PBB bergerak, maka daftar ini bisa menjadi dasar untuk tindakan hukum, boikot, pemutusan kontrak, sanksi ekonomi, atau bahkan pengadilan internasional terhadap perusahaan dan eksekutifnya. Krisis Gaza, dari kehancuran ke perlawanan. Sejak Oktober 2023, Gaza mengalami serangan militer paling mematikan dalam sejarah konflik Israel-Palestina. Ribuan warga sipil tewas, termasuk anak-anak, dan infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah dihancurkan. Kehancuran ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan logistik dan teknologi dari perusahaan yang disebutkan dalam laporan PBB. Namun dari puing-puing kehancuran itu muncul pula perlawanan baru. Kesadaran publik internasional terhadap keterlibatan perusahaan besar dalam kejahatan perang ini semakin meningkat. Seruan untuk boikot, divestasi, dan sanksi BDS terhadap perusahaan-perusahaan tersebut kembali menguat, terutama di kalangan pemuda dan aktivis digital di berbagai belahan dunia.
Penutup, dunia tidak bisa lagi diam. Laporan PBB ini menjadi momen penting dalam sejarah modern perjuangan rakyat Palestina. Untuk pertama kalinya, terdapat pemetaan resmi yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar dunia bukan hanya penonton netral, tetapi juga pelaku aktif dalam rantai kekerasan dan penindasan sistemik. Kini dunia internasional dihadapkan pada pilihan moral yang jelas: terus melanggengkan sistem ekonomi yang menopang genosida, atau mengambil langkah nyata untuk menghentikannya. Laporan ini bukan akhir, tetapi awal dari pertarungan panjang demi keadilan dan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.